Shalom dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di podcast Journey Piras, ruang refleksi iman dan kehidupan, di mana tempat kita belajar menghidupkan kembali iman secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengawali tahun 2026, gereja mengajak kita semua melangkah bersama ke arah dasar pastoral atau Ardas 2026 dengan tema besar keutuhan alam ciptaan. Tema ini mengingatkan kita bahwa iman Kristiani tidak berhenti pada doa dan juga perayaan Ekaristi, tetapi juga diwujudkan dalam kepedulian terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan. Dalam kitab Kejadian, kita sering dengar mengenai penciptaan. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu manusia diberikan mandat berkuasa, tapi juga mengusahakan dan memelihara taman. Jadi, kuasa itu bukan untuk merusak, melainkan menjaga kehidupan dan juga rumah kita bersama. Namun realitanya, kita melihat banjir bandang, polusi, longsor, kebakaran hutan, kekeringan, sepertinya ada yang tidak beres. Paus Fransiskus mengingatkan kita, percepatan perubahan yang berbahaya ini banyak dipicu oleh campur tangan manusia yang tidak terkendali. Nah, episode kali ini kita akan membahas resolusi iman 2026 dengan tema besar keutuhan alam ciptaan bersama Romo Avensius Rosis Kajang CP dan juga saudara Markus sebagai perwakilan OMK. Halo Romo, halo Markus, selamat datang. Halo, selamat. Baik Romo, mungkin saya mulai dengan pembahasan pertama ini. Romo, di gereja kan menetapkan Ardas 2026 dengan fokus keutuhan alam ciptaan. Ya. Nah, menurut Romo, apakah makna tema bagi umat beriman Katolik? Apakah maknanya, Romo? Oke, baik. Keuskupan Agung Jakarta menetapkan tema Ardas untuk tahun 2026 ini adalah terkait dengan keutuhan alam ciptaan. Nah, ini berdasarkan apa yang pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Jadi terdorong oleh tulisan-tulisan beliau, anjuran-anjuran beliau, maka kemudian Keuskupan Agung Jakarta menetapkan keutuhan alam ciptaan ini sebagai bagian dari refleksi dan aksi kita sepanjang tahun 2026. Apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus adalah tentang bagaimana kita sebagai umat Katolik itu menyadari bahwa bumi ini adalah tempat tinggal kita bersama, sebagai rumah kita bersama, seperti kata ekologi itu sendiri. Arti kata ekologi itulah terkait dengan bahwa kita ini tinggal atau berada dalam satu rumah yang sama. Nah, bagaimana kita memelihara keutuhan ciptaan itu dan bagaimana maknanya bagi umat? Tentu saja gereja ingin agar seluruh umat menyadari bahwa memang ini harus menjadi gerak kita bersama. Bukan hanya saja sebuah keprihatinan, bukan lagi soal simpati, tetapi lebih kepada empati yang melahirkan aksi. Dan aksi ini tidak mengendalikan orang lain berbuat untuk memelihara, tetapi masing-masing kita sebagai umat harus memiliki kesadaran yang sama, panggilan yang sama untuk memelihara keutuhan alam ciptaan, mulai dari diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan, kemudian juga di dalam keluarga, di lingkungan hidup kita, di paroki, dan kemudian di tengah masyarakat kita. Kurang lebih begitu dulu. Oke, kalau Romo merangkum, apa inti panggilan gereja soal penciptaan yang memandatkan Tuhan, yang dimandatkan oleh Tuhan untuk diberikan kepada kita? Ya. Intinya. Oke. Intinya Tuhan memberi kepada manusia ini kuasa untuk menjaga dan memelihara. Kuasa itu sendiri dalam konteks yang sesungguhnya, yang sejati, di dalamnya itu terkandung tanggung jawab. Jadi kerap kali kita keliru memahami itu. Kuasa berarti bertindak sewenang-wenang atau melakukan semau kita karena kita berkuasa.
Saya berkuasa atas ini, saya berkuasa atas anak saya lakukan apa saja. Saya berkuasa atas istri saya lakukan apa saja. Tidak. Kata kuasa di sini mengandung di dalamnya secara integral itu tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga, untuk memelihara, untuk membuat terus berkesinambungan, terus berkelanjutan, terus terjaga. Kurang lebih demikian makna yang terkandung di dalam apa yang diberikan oleh Tuhan itu kepada manusia. Ketika Tuhan berbicara, kuasailah ini, peliharalah, jagalah, itu pada saat yang sama kamu harus bertanggung jawab atas kelangsungan ciptaan yang saya buat ini. Kurang lebih begitu. Oke, baik Romo. Ya. Kalau kita bahas tentang masalah kuasa, orang itu kan selalu salah menafsirkan ya. Bahasa kuasa atau berkuasa untuk benar, itu. Iya. Nah, jadi kalau dalam prinsipnya Romo adalah berkuasa itu adalah tanggung jawab ya. Iya. Benar ya Mo ya? Di dalam kata itu ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya, Iya. betul. Oke Mo, Ya. kalau kayak dalam kalau kita bahas dalam kitab suci, Ya. di kitab Kejadian ayat 2 bab 2 ayat 15, Ya. dikatakan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden Ya. untuk mengusahakan dan memelihara. Ya. Dan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 3, Allah menciptakan dan memelihara bahwa semuanya itu adalah baik. Baik. Nah, bagaimana umat dapat memahami ayat ini dalam konteks kehidupan modern saat ini? Oke. Saya mulai dari yang kedua, bahwa Allah melihat semuanya baik. Ya. Ya. Seharusnya kita kemudian juga memahami itu bahwa sejak semula itu semuanya baik. Ya, semuanya teratur. Betul. Semuanya ada dalam harmoni. Apa yang Tuhan buat ini semuanya itu sudah tertata, sudah punya maksud agar semuanya berjalan dengan baik. Nah, kemudian dalam perjalanan manusia kerap kali kemudian menyalahgunakan apa yang tadi kita sebut dengan kuasa. Padahal kalau dari ayat yang tadi kan untuk mengusahakan dan memelihara atau merawat kan. Betul. Mengusahakan itu cenderung berorientasi kepada diri sendiri. Yang sering terjadi saat ini adalah kemudian muncul dalam bentuk eksploitatif. Jadi eksploitasi terhadap alam yang kemudian alam rusak, budaya juga rusak, tradisi hilang, bahkan manusia menjadi korban. Seperti yang saat ini kita sedang terjadi, maka bukan kebetulan KAJ menetapkan tahun 2026 ini dengan tema keutuhan ciptaan. Kita melihat banjir pada akhir tahun 2025, jadi refleksi kita bukan sesuatu refleksi di langit. Nah, bukan di luar angkasa, ini refleksi nyata ancaman bagi kehidupan yang sudah terjadi. Ya, dan saat ini kita lihat di Sumatera dan sekitarnya ribuan orang menjadi korban dan tidak tahu kemana masa depan mereka. Kita tidak tahu di tempat lain yang tidak diekspos oleh media. Nah, jadi kurang lebih kalau mau memahami hal ini ya semua orang harus kemudian bergerak. Ya, panggilan ini bukan panggilan umum, tetapi panggilan pertama-tama itu sifatnya perpribadi. Masing-masing orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah harus juga mewujudkan cita-cita Allah itu agar ciptaan ini tetap terjaga dan terpelihara. Jadi kurang lebih orang-orang Katolik harus memahami panggilan ini sungguh-sungguh. Dan ini dalam gereja Katolik ajaran Yesus Kristus itu adalah yang paling utama adalah ajaran kasih. Nah, panggilan kasih ini yang juga dapat diwujudkan melalui cara kita, perilaku kita, tindakan kita untuk memelihara ciptaan. Kita omong kosong kalau bicara tentang kasih, kemudian kita mengabaikan kebersihan sehari-hari, mengabaikan lingkungan kita dan seterusnya. Itu hal yang paling sederhana dan mungkin dilupakan. Ya. Oke, kurang lebih begitu. Oh gitu, baik Romo, terima kasih. Nah kalau untuk OMK nih, ayo, kapan nih kamu merasa alam itu bukan sekedar tempat tinggal, tapi punya nilai yang harus dihormati dan juga kita jaga seperti sebagai rumah kita bersama? Kapan ya? Waktu itu saya melihat dan mengalami sendiri ya Ci ya. Sebelum tahun baru 2020, kita tuh anak OMK, terus ada beberapa orang lah bakar-bakar pas malam tahun baru. Setelah itu besok paginya banjir. Tahun 2020.
Dan berapa bulan setelah banjir, COVID di bulan Maret 2020. Nah itu saya merasakan di situ bahwa ternyata alam punya caranya sendiri. Kita bisa berbuat apa aja semaunya, sembarangan, tapi ternyata alam punya caranya sendiri. Ketika kita buang sampah sembarangan gitu, akhirnya terjadilah banjir. Terus ditambah COVID, di mana kita diajar lagi supaya hidup, supaya sehat gitu. Nah di situ saya menyadari bahwa oh ternyata alam punya caranya gitu. Kita bisa, harusnya kita harus menyesuaikan dengan alam, bukannya alam yang kita paksa untuk menyesuaikan dengan kita. Gitu. Kita buang sampah sembarangan, dan itu sejak itu saya sadar bahwa alam punya caranya sendiri dan itu tidak bisa ditunda. Kalau misalnya udah terjadi. Apalagi kasus yang kita tahu sekarang ini kan, yang akhir tahun kemarin banjir bandang, itu sih. Itu betul. Berarti sudah punya kesadaran diri dalam hal ini ya. Nah, setelah mendengarkan refleksi dari Romo tadi ya, kan kini kita ada mendengarkan pengalaman konkret dari kamu nih, ya sebagai seorang perwakilan anak muda. Nah, sebagai orang muda Katolik, ya, bagaimana kamu memaknai tema keutuhan alam ciptaan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, keutuhan ciptaan. Mungkin bahasa ini kurang familiar ya di kalangan anak muda ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita bertindak kayak anak-anak muda tuh sering belanja online. Apa-apa serba akhirnya menimbulkan sampah plastik. Dan itu konkret nyata. Misalnya kita beli online, terus barangnya plastik, akhirnya timbul plastik juga, buang. Dan plastik itu kan didaur ulangnya tuh sulit. Setahu saya itu 500 tahun kalau nggak salah. Dan itu kebanyakan anak muda. Kita tuh belanja itu nggak kira-kira gitu. Itu yang saya jumpain. Bahkan kadang-kadang saya menjadi pelakunya sendiri. Dan itu saya harus mulai sekarang bertindak di situ supaya anak muda, khususnya anak muda Katolik di Santo Filipus Rasul, mulai sekarang harus tadi Cimedi bilang sadar ya, budaya sampah plastik itu minimal, mungkin kita nggak bisa hidup tanpa plastik, minimal dikurangin. Betul. Karena plastik, kita ketemu plastik tapi minimal dikurangin. Itu sih yang mungkin itu bisa untuk kita semua kaum muda, supaya dimulai dari sampah plastik dulu dah. Terus budaya buang sampah pada tempatnya. Itu sih, dimulai dari hal kecil gitu. Iya. Nah, itu kebiasaan yang rusak sih sebenarnya. Iya. Kan plastik itu simple ya, kayak kita minum sesuatu kayak gitu. Iya. Kan seperti tahun lalu kan juga dari KAG sendiri juga udah menganjurkan kita untuk membawa tumbler. Jadi itu betul sih, bagus juga sih. Oke, kalau Romo, bagaimana mau melihat peran orang muda dalam menjaga keutuhan ciptaan alam di gereja saat ini? Oke, saya melihat hal yang paling real ya. Kebetulan saya baru di Jakarta ini dan oleh Pastor Paroki Filipus Rasul ini saya sempat minta untuk bersama OMK ya sekitar tahun lalu bulan Juli atau Agustus ya, Maret ya, retret OMK ya, dalam retret OMK. Kemudian baru 1 minggu yang lalu saya pulang dengan Miss Dinar. Ya, Miss Dinar. Nah, yang paling segar dalam ingatan saya itu yang baru kemarin ini. Pertama, yang mengkoordinir dari panitia dan seluruh proses memanage acara itu adalah orang-orang muda. Dan saya melihat bahwa mereka mengatur acara dengan baik, tertib, jalan lancar dari awal sampai akhir. Ini merupakan potensi besar paroki ini, di mana orang-orang muda itu bertumbuh dalam semangat yang luar biasa. Yang kedua, ketika pada waktu makan ada kelebihan makanan, itu ada beberapa anak yang kemudian membagikan lagi kepada yang lain agar bisa sampai selesai, sampai habis. Dan saya melihat di piring bekas makan mereka itu tidak ada sisa
sebutir nasi pun. Dan ada anak komentar begini, wah enak ya, perbaikan gizi di sini. Lalu saya celetuk, kamu tidak makan enak kah di Jakarta? Bukan makan enak, tapi ini masakannya enak, kemudian sayurnya segar-segar. Memang benar, sayurnya segar, hijau dan seterusnya. Ya, itu berarti datang dari alam yang bagus kan? Betul. Dan anak-anak menyadari itu. Saya terkejut juga gitu. Lalu terakhir itu sama dengan OMK juga waktu itu ada yang disebut operasi semut. Ini hal yang sederhana tetapi mereka lakukan. Bersih, benar, meskipun mereka tahu bahwa rumah retret itu ada yang ngekelola itu. Mereka udah bayar gitu. Tapi mereka tetap punya kepedulian, punya empati untuk juga bertanggung jawab merawat tempat itu dan bertanggung jawab untuk membersihkan apa yang mungkin kotor yang pernah mereka buat selama kegiatan itu. Betul. Nah, jadi kalau apa yang harus dilakukan ke depannya, lanjutkan saja hal-hal sederhana ini mulai dari rumah. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Oh, oke. Betul, Mo. Itu hal-hal kecil yang kita mulai dari awal itu udah bagus ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau OMK sendiri nih, apa tantangan terbesar orang muda dalam kehidupan iman yang peduli terhadap lingkungan di tengah gaya hidup yang modern dan digital? Oke, saya berangkat sebenarnya sih saya udah lama di Jawa ya. Nah, di Jawa tuh ada, kalau di Jawa tuh kalau di sini Ardas, kalau di sana arah haluan. Saya ingat temanya itu semakin beriman, semakin bersaudara. Nah, saya berangkat dari situ. Semakin beriman, kalau orang beriman itu berarti kan kita merayakan liturgi, ekaristi, terus mungkin ada devosi-devosi dan sebagainya. Tapi nggak cukup sampai di situ aja. Tapi kita harus semakin bersaudara. Saudara itu, nah kebetulan ini tentang ekologis. Nah, Santo Fransiskus menyebut semua orang termasuk alam ciptaan itu saudara. Nah, saya berangkat dari situ bahwa ini mungkin teguran buat saya orang muda ya, termasuk teman-teman saya juga, bahwa kalau kita semakin beriman, kita nggak cukup cuman sampai berdoa, merayakan Ekaristi, tapi kita harus melakukan sesuatu. Nah, temanya kan sekarang kan tentang ekologis. Berarti kita harus sadar, sekali lagi sadar bahwa bumi kita nih nggak baik-baik aja gitu. Karena kita orang muda nih penerus. Mungkin orang-orang tua yang umur 80 tahun atau 90 tahun akan dipanggil Tuhan. Tapi kita kan selanjutnya kita akan meneruskan bumi ini gitu. Jadi orang muda itu menurut saya penting bahwa merawat lingkungan. Baik. Oke. Mudah-mudahan ya para orang muda juga mengikuti apa yang sudah dijadikan oleh Tuhan dan diarahkan oleh Tuhan. Oke, Romo, sebagai imam, apa satu resolusi iman untuk bisa dijalani di tahun 2026 ini, Romo? Berikan harapan dan juga pesan untuk orang muda, dan juga umat Piras mengenai resolusi iman terhadap keutuhan ciptaan alamnya. Boleh, Mo? Oke, baik. Saya melihat bahwa secara umum paroki Piras ini sudah luar biasa ya, memperhatikan apa yang disebut kebersihan, apa yang disebut persaudaraan, apa yang disebut kebersamaan itu. Cuma untuk selanjutnya kita tidak bisa bicara tentang ekologi yang di luar sana itu, yang begitu jauh dari kita. Kita tidak punya hutan di sini. Bagaimana kita pelihara hutan di sini? Ya, kita tidak punya apa-apa di sini. Yang penting bagi kita pertama adalah kesadaran yang dibangun di dalam diri dan memandang diri kita sebagai individu itu adalah ekologi juga, sebagai eko kita itu, sebagai bagian di dalam tubuh kita itu juga kita harus merawat diri kita. Kesehatan seperti yang tadi sudah disinggung oleh Markus, cara kita membelanjakan sesuatu, cara kita mengkonsumsi sesuatu, kita harus memelihara kesehatan diri kita, tubuh kita. Baru kemudian keluar dari itu kita bisa memelihara keluarga kita, memelihara paroki kita, dan kemudian memelihara lingkungan hidup kita. Dan itu hanya mungkin ketika kita punya kesadaran yang dibangun dari dalam diri, dan itu saya tekankan dari awal. Lalu banyak pasti rencana kita semua ini untuk tahun 2026 ini yang harus kita buat ini, tapi pada kenyataannya kita
menyadari bahwa bahkan di langkah pertama kita sudah pontang-panting gitu. Nah, saya hari ini di renungan harian yang saya buat, saya baca ini sebagai terakhir untuk dari saya. Boleh. Saya baca renungan harian yang biasa saya bagi dari GoPasio, saya buat begini. Kita datang ke tahun yang baru dengan banyak harapan di tangan, menyusun rencana, menata mimpi, dan membayangkan hari-hari yang berjalan rapi. Namun bahkan di langkah pertama kita sadar bahwa hidup tidak selalu bergerak seperti yang kita susun. Jangan takut ketika arah terasa kabur. Jangan resah saat jalan melenceng dari peta hati kita. Sebab Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menuntun orang-orang yang tetap percaya. Ia menghadirkan bintang di langit perjalanan kita, bukan untuk menjanjikan jalan tanpa luka, melainkan untuk memastikan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dalam jatuh dan bangun kita, Ia tetap setia berjalan bersama kita. Ia Immanuel, Allah beserta kita. Jadi mari tetap berjalan bersama dengan optimisme dan yakin bahwa kita tidak sendirian berjuang, kita bersama yang lain dan Tuhan pasti akan mendukung kita. Terima kasih. Terima kasih Romo. Oke, pertanyaan terakhir ya Kun ya. Kamu nih sebagai perwakilan orang muda, berikan harapan atau juga pesan bagi orang-orang muda Katolik. Oke, saya berangkat dari hari ini kan hari Epifani, penampakan Tuhan. Saya teringat salah satu Romo yang bilang bahwa di kitab suci manusia itu citra Allah. Tapi dia mengutip kata-kata Santo Bonaventura bahwa alam semesta itu jejak Allah. Jadi bagaimana alam itu harus dirawat. Jadi untuk orang-orang muda, kita nggak cukup cuman berdoa, terus belanja, menghabiskan banyak plastik, termasuk saya, tapi mulai rubah namanya pola hidup, yaitu dengan consciousness, kesadaran itu. Yang tadi Romo dan Cimedi bilang, bahwa berangkat dengan kesadaran, kita bisa melihat penampakan atau jejak Allah yang ada dalam alam semesta gitu. Terus nggak cukup juga kita kayak misalnya anak-anak muda kan biasa tuh sering apalagi yang laki-laki ya, ngerokok gitu. Rokok itu sering jadi budaya gitu, terus buang sampahnya sembarang. Sampah rokok kan kecil kelihatannya. Tapi kalau misalnya dalam satu hari kita kumpulin itu bisa berapa batang gitu. Dan itu akan menjadi sampah. Dan itu juga mulai kebiasaan baru, bukan bukan hanya di mulut aja, tapi mulai dengan kita orang muda tuh sebagai penerus nanti, bukan penerus yang akan datang, tapi penerus dari mulai sekarang sampai seterusnya. Kita mulai dari hal-hal kecil gitu untuk merawat sampah. Semoga di tahun 2026 ini kita membawa atau menampakkan wajah Tuhan dalam diri sesama dan juga dalam diri alam semesta dengan cara merawat lingkungan itu sih. Wih, sesuatu yang bijak sekali ya dalam pesannya. Nah teman-teman semua ingat, alam ciptaan adalah milik kita bersama. Jadi jaga dan lindungilah. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak dan merenungkan beberapa pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk hari ini. Apa satu kebiasaan hidup saya yang perlu diubah demi menjaga alam ciptaan Tuhan? Bagaimana iman saya selama ini tercermin dalam cara saya memperlakukan lingkungan sekitar? Apa resolusi iman yang sungguh ingin saya jalankan di tahun 2026 ini? Saudara-saudari yang terkasih, semoga refleksi-refleksi yang pertanyaan-pertanyaan refleksi yang saat ini yang kita dengarkan dapat kita tanam dan kita sadari. Baiklah, saudara-saudari yang terkasih,
Terima kasih Romo dan Saudara sama-sama, Markus ya. atas waktunya, atas refleksi dan juga inspirasi yang sangat mendalam bagi kami semua. Terutama resolusi iman yang akan kita jalankan di 2026 ini untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan sebagai rumah kita bersama, oleh karena Allah menciptakan dan memelihara bahwa semuanya dan melihat bahwa semuanya itu baik. Baik, saudara-saudari yang terkasih, melalui Ardas 2026, gereja mengajak kita untuk menjadi umat yang beriman, peduli dan juga tanggung jawab terhadap keutuhan alam ciptaan. Semoga resolusi iman di tahun 2026 ini tidak hanya menjadi niat, tetapi sungguh kita wujudkan dalam tindakan sehari-hari, melalui hal-hal yang kecil dan juga yang sederhana. Terima kasih telah mendengarkan podcast Journey Piras. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.